Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan resmi melantik 4 kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Bupati dan Wakil Bupati di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat, resmi dilantik oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, dan pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium PKK Arfai. Pelantikan pun ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan kepada keempat Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, dan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hari ini merupakan kepercayaan besar dari masyarakat dan tentunya menjadi modal yang sangat berharga dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah masing-masing. Domingus juga menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik bahwa mereka kini telah menjadi milik masyarakat. Segala perbedaan, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi selama pilkada yang sudah dilalui harus dihilangkan demi terwujudnya satu kebersamaan. Dengan dilantiknya saudara-saudara sebagai Bupati dan Wakil Bupati hari ini merupakan suatu kepercayaan besar masyarakat kepada saudara-saudara sekalian. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat berharga dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah masing-masing. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik bahwa mulai saat ini saudara adalah milik seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada yang sudah dilalui. Hendaklah lebur dan luluh dalam satu kebersamaan, yaitu segera mungkin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat melalui janji-janji pada saat kampanye, yaitu bekerja siang dan malam, memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok wilayah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan tersebut, Domingus Mandacan juga menghimbau kepada segenap komponen masyarakat hendaknya dapat mendukung Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye. Saya juga menghimbau kepada segenap komponen masyarakat hendaknya dapat mendukung sepenuhnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye. Hal ini penting karena pesta demokrasi pilkada yang lalu jangan pernah diartikan sebagai jurang pemisah antara satu elemen dengan elemen lainnya. Dengan dilaksanakannya pelantikan di 4 kabupaten diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan maksimal untuk melayani seluruh masyarakat. Jimmy Tabisut, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pengucapan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kali ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, sehingga Forkopimda dan OPD Pemda Manokwari mengikuti pelantikan tersebut secara virtual. Berikut informasinya.
Pelaksanaan pengucapan sumpah janji jabatan serta pelantikan bupati dan wakil bupati yang dilakukan secara serentak untuk 4 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat yang berlangsung di gedung PKK Papua Barat dengan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pemerintah Kabupaten Manokwari harus mengikuti secara virtual. Pengambilan sumpah janji jabatan yang diikuti secara virtual diikuti oleh pimpinan Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Manokwari, pimpinan OPD, partai pendukung, dan juga masyarakat. Kegiatan yang diikuti sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur, walau secara virtual, bertempat di Gedung Wanita Kabupaten Manokwari. Walaupun diikuti secara virtual, acara pengucapan sumpah janji jabatan dan pelantikan bupati dan wakil bupati namun berjalan secara hikmah. Selain mengikuti jalannya pengucapan sumpah janji jabatan dan pelantikan bupati dan wakil bupati, diikuti juga pelantikan ketua penggerak PKK Kabupaten Manokwari secara virtual. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 432 personil gabungan dari unsur TNI Polri amankan jalannya pelantikan 4 bupati dan wakil bupati yang berlangsung di gedung PKK Provinsi Papua Barat. Pelantikan 4 bupati dan wakil bupati se-Papua Barat yang berlangsung di gedung PKK Arfai dijaga ketat oleh pihak keamanan. Bahkan pengunjung yang hendak masuk ke lingkungan gedung auditorium PKK Arfai harus melalui proses pemeriksaan yang cukup ketat. Tidak tanggung-tanggung, jumlah personil yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan pelantikan 4 kepala daerah di Provinsi Papua Barat sebanyak 432 personil. Gabungan dari 150 personil Polres Manokwari, 282 personil Polda Papua Barat, dan ditambah unsur TNI Angkatan Darat. Khusus untuk di gedung PKK Arfai diberlakukan pengamanan di 3 ring, sedangkan pengamanan lainnya dilakukan di tempat penginapan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk pengamanan yang dilakukan juga di gedung wanita di Jalan Percetakan. Ini kita bagi ada 3 ring. Ring 1 ini di sekitar gedung maupun yang di dalam gedung. Kemudian ring 2 di seputaran pagar keliling. Kemudian ring 3 itu di jalan-jalan pertigaan yang mengarah kemari. Kemudian ada pengamanan jalur lalu lintas, baik mulai dari titik di mana para bupati maupun wakil bupati berangkat, itu dari hotel maupun dari hotel Sisbel. Itu ada beberapa titik kita taruh anggota untuk anggota lalu lintas mengamankan jalur. Kemudian ada yang mengamankan karena beberapa dari bupati dan maupun wakil bupati ini membawa massa di titik hotel Aston maupun hotel Sisbel. Di sana ada masanya mereka yang mungkin menonton secara online kegiatan acara pelantikan. Di situ pun kita letakkan anggota untuk pengamanan. Diketahui setelah pelantikan bupati dan wakil bupati oleh Gubernur Papua Barat akan dilanjutkan dengan pelantikan 4 ketua PKK yang dipimpin langsung Ketua PKK Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Manokwari kini memiliki bupati dan wakil bupati yang siap memimpin Manokwari 5 tahun ke depan. Berikut diharapkan masyarakat Manokwari 5 tahun ke depan. Ketua Paguyuban Trenggaleng Wilayah Warpramasi berharap wilayah Warpramasi akan lebih maju lagi. Harapan masyarakat Warpramasi semua milik beliau itu harapan ke depan kan supaya lebih baik, itu kan begitu. Ya pemimpin depan yang penting kan memperhatikan masyarakat, yang profesional, terbuka, itu kan harapan masyarakat. Sama halnya Yustus Ayusi warga distrik Manokwari Utara yang berharap agar Hermus Indau dan Edi Budoyo dapat melakukan perubahan bagi Kabupaten Manokwari. Harapan masyarakat semua bahwa bupati yang dilantik sekarang ini bisa dibangun Manokwari ini lebih dari yang sekarang. Bisa masyarakat bisa nikmati pembangunan. Ya semua itu bagus. Kami distrik apa semua itu jalan bagus, tapi cuma kendala keuangan karena keuangan dari kehidupannya tidak bangun. Ternyata begitu. Lagi
bupati yang sekarang bangun apa yang nanti sekarang di waktu akan dilihat yang kekurangan yang akan tentu dilanjut. Harapan juga datang dari tokoh masyarakat distrik Manokwari Utara yang berharap agar waktu masyarakat untuk bertemu pimpinan dijadwalkan secara baik. Ke depan, ya masyarakat perlu itu kantor bupati, bapak bupati harus satu waktu untuk rakyat Manokwari juga harus ketemu. Bertemu dengan masyarakat. Karena selama bupati ke bupati itu, seperti bupati itu tegas untuk masyarakat tidak ketemu. Dan harapan kami bahwa ke depan harus bupati terpilih harus atur waktu untuk masyarakat Manokwari bisa harus ketemu dengan bupati karena dampak keluhan itu mau disampaikan secara langsung. Dengan harapan kami distrik Manokwari Utara kalau ke depan pembangunan yang selama ini ada yang masih berjalan. Dengan harapan kami supaya bisa berjalan dengan baik. Perubahan Kabupaten Manokwari ke arah yang lebih baik sudah pasti akan diharapkan oleh masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Manokwari 5 tahun ke depan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat beserta Pangdam 18 Kaswari membuka pencanangan 115 kampung di Papua Barat yang bertempat di Kampung Udapi Hilir, Distrik Pravi. Kampung Udapi Hilir pun kini menjadi salah satu contoh kampung tangguh ketahanan pangan di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Polda Papua Barat dan Kodam 18 Kaswari melaunching Kampung Manu Yabanonti di Kampung Udapi Hilir, Distrik Pravi pada Kamis 25 Februari 2021. Peresmian Kampung Tangguh ini diikuti juga secara virtual oleh kabupaten lain dengan total ada 115 kampung tangguh di wilayah Papua Barat yang diresmikan pada siang kemarin. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing berharap launching Kampung Manu Yabanonti di Kampung Udapi Hilir merupakan contoh ketangguhan ketahanan pangan. Oleh sebab itu, ke depan kampung-kampung tangguh yang lainnya yang belum terbentuk akan segera dibentuk. Kapolda juga meminta agar seluruh masyarakat dan kepala kampung untuk tidak kendor dalam menjaga kampung tangguh tersebut. Ke depan kita bisa meningkatkan kampung tangguh yang lain yang belum terbentuk. Dan dengan demikian saya mengharapkan bantuan dari Bapak semua supaya tidak kendor ya, khususnya kepala kampung dan seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan saya perintahkan untuk Bapak Kamtipmas dan mungkin nanti Bapak Pangdam juga memperintahkan Babinsa untuk bersinergi semua kepala distrik semuanya sesuatu hal yang sudah baik ini tetap dipertahankan. Kalaupun COVID ini sudah selesai, kampung ini tetap masih berdiri. Pangdam 18 Kaswari Inyoman Cantiasa menyebutkan Kampung Manu Yabanonti yang di-launching secara virtual bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung lain di Papua Barat dalam menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19. Adanya kampung tangguh ini dapat mengajak masyarakat untuk tetap berproduksi, berkolaborasi, dan tetap bersinergi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sehat di lingkungan kampungnya. Provinsi Papua Barat bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kuat dalam ketahanan pangan dan mengajak masyarakat untuk tetap berproduksi, berkolaborasi, bersinergi dengan semua elemen masyarakat yang ada agar tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi langkah-langkah strategi yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana kita membuat strategi komunikasi. Kita tidak komunikasi, tidak bertemu begini, tidak bersilaturahmi, yang nggak bisa kita selesaikan masalah ini. Mari kita bangun strategi komunikasi, komunikasi yang konstruktif, jangan wah, jangan komunikasi yang fitnah, menyalahkan dan sebagainya. Tidak bagus.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan, ke depan Kampung Tangguh ini harus benar-benar menjadi kampung yang tangguh terhadap COVID-19, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap pangan dan kemudian memiliki kemampuan di bidang keamanan, terutama dalam menjaga agar pengaruh buruk seperti narkoba tidak masuk ke dalam kampung tersebut. Launching. Nah, tentu kampung-kampung ini kita harapkan menjadi kampung yang tangguh terhadap COVID-19, tetapi juga memiliki ketahanan pangan, kemudian juga kemampuan di bidang menginfiltrasi, ada kemampuan untuk di bidang keamanan ya, serta menghindari pengaruh-pengaruh narkoba, pengaruh-pengaruh buruk yang kira-kira bisa masuk ke kampung ini. Kita harapkan dari kampung-kampung ini, jika benar-benar apa yang menjadi tujuan daripada dibentuknya Kampung Yabanonti ini benar-benar terlaksana, maka secara simultan itu akan kemudian kita harapkan dia akan menular kepada kampung-kampung yang lain, sehingga lambat laun seluruh Papua Barat ini bisa menjadi, atau desa-desa di seluruh Papua Barat ini bisa menjadi kampung yang kampung tangguh yang berketahanan baik dari aspek kesehatan, kemudian ketahanan pangan maupun juga memiliki ketahanan untuk menerima atau masuknya pengaruh-pengaruh. Selanjutnya, Kapolda Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat bersama Pangdam 18 Kaswari melakukan peninjauan ke areal persawahan untuk melihat ketahanan pangan yang dimiliki oleh masyarakat kampung Udapi Hilir, Distrik Pravi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat bersama Kodam 18 Kaswari tingkatkan kemampuan vaksinator dan grazer COVID-19 yang melibatkan tenaga kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Arfa Convention Hall di Mapolda Papua Barat pada Kamis 25 Februari 2021. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing dalam sambutannya di Gedung Arfa Convention Hall di Mapolda menyampaikan, sesuai dengan surat instruksi Presiden tentang penetapan bencana non-alam, maka penyebaran virus corona atau COVID-19 merupakan satu bencana nasional. Sejak diumumkannya kasus pertama pada Maret tahun 2020 lalu, dalam rentang beberapa bulan seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi positif. Adapun penyebaran COVID-19 tidak hanya menyebar di wilayah Jawa dan Bali saja, namun COVID-19 nyatanya juga menyebar sampai ke Papua Barat. Ditambahkan Tornagogo Sihombing, angka terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah Papua Barat sampai dengan saat ini sudah mencapai 7.286 orang. Untuk itu diperlukannya kerjasama dari semua pihak guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Papua Barat. Mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Sejak diumumkan kasus konfirmasi pertama pada bulan Maret 2020, dalam rentang beberapa bulan seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di daerah Jawa, Bali, dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke Papua Barat. Kita ketahui bahwa angka terkonfirmasi positif untuk wilayah Papua Barat sudah mencapai 7.286. Kasus keseluruhan konfirmasi positif COVID di 19 provinsi Papua Barat yang tadi saya sebutkan itu mengundang ataupun memberikan kontribusi kepada kita untuk betul-betul sama-sama kita seluruh elemen baik TNI dan Polri untuk betul-betul bekerja sama dan bertanggung jawab di dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di wilayah kita. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Papua Barat Kombes Polisi Dr. Sariman mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa, di mana vaksinasi tahap pertama telah selesai dilakukan dengan prioritas tenaga kesehatan dengan jumlah 1,5 juta jiwa dan akan dilanjutkan pada tahap kedua yang berjumlah 38 juta jiwa yang meliputi lansia, petugas layanan publik seperti TNI Polri, tenaga pendidik, tokoh agama, pegawai pemerintahan, pedagang pasar, dan pelayan publik lainnya. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa.
agar dapat dicapai kekebalan imunitas. Vaksinasi tahap 1 telah selesai dilaksanakan dengan prioritas tenaga kesehatan yang berjumlah 1,5 juta jiwa dan akan dilanjutkan sasaran tahap kedua yang berjumlah sekitar 38,5 juta jiwa yang meliputi lansia dan petugas pelayanan publik seperti TNI Polri, tenaga pendidik, tokoh agama, pegawai pemerintah, pedagang pasar, dan pelayan publik lainnya. Dasar. Dengan dilaksanakannya peningkatan tenaga medis sebagai tenaga vaksinator di lingkungan TNI dan Polri diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Minimnya mesin cetak KTP di Dukcapil Kota Sorong mengakibatkan antrian warga yang akan mengurus KTP tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Papua Barat sejak Kamis kemarin dipadati masyarakat tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 saat mereka mengurus kartu tanda penduduk atau KTP. Dari pantauan TVRI Papua Barat, sejak buka mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur, sejumlah warga sudah nampak terlihat mengantri mengambil nomor antrian yang dibatasi untuk pengurusan KTP. Sementara untuk pengurusan dokumen dan surat lainnya tidak menggunakan nomor antrian. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Onesimus Asem mengatakan, antrian warga yang mengurus KTP di tahun 2021 ini cukup tinggi, seperti pengurusan pindah keluar daerah maupun pembuatan KTP baru. Sementara untuk tahun ini, Dukcapil Kota Sorong sudah memperketat pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan perpindahan penduduk dari luar. Ones menjelaskan, saat ini Dukcapil Kota Sorong terkendala dengan fasilitas layanan mesin cetak KTP dan server hanya memiliki satu alat dari tahun 2011 hingga hampir setiap jam kerja terjadi antrian warga dalam pengurusan KTP. Ones menyebutkan, selama ini tidak ada dukungan dalam APBD untuk pengadaan peralatan sehingga pihaknya belum menambah pelayanan. Jadi kita punya fasilitas dan sarana personal infrastruktur mendukung dalam rangka untuk pelayanan di kantor ini sangat minim sekali. Kenapa? Kemarin saya diskusi dengan Kepala Dinas Dukcapil Samarinda, Kota Samarinda. Saya bilang, beliau, kau punya penduduk di sana berapa? Dia bilang penduduk saya 670. Saya bilang saya di Kota Sorong 286.428. Itu yang saya punya di Sorong. Sekarang saya mau tanya, sarana personal infrastruktur pelayanan di Samarinda itu berapa? Dia bilang saya itu khusus untuk mesin cetak saja, cetak KTP itu ada 12. Nah, sedangkan untuk server itu ada 6. Saya di sini mesin cetak 1. Sedangkan server ini 1, bantuan dari tahun 2019 yang lalu. Nah sekarang APBD ini kan tidak ada dukungan. Ya bagaimana kita mau buka pelayanan lagi tambah? Dirinya berharap ke depan bila adanya penambahan mesin cetak KTP pelayanan di Kota Dukcapil Kota Sorong akan berjalan normal kembali. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan usaha milik desa diharapkan dapat membangun kerjasama dengan semua unsur di desa agar terbangun kemitraan yang baik. Hal tersebut disampaikan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal P2DT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat meninjau kinerja BUMDes di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kata Dirjen P2DT Eko Sri Haryanto kepada TVRI pekan lalu mengatakan saat menyaksikan penandatanganan akta kerjasama antara BUMKAM Tenggih Kahwang dan PT Kembang Krista Parma bahwa kemitraan yang terbangun semua pihak terkait harus saling menjaga agar saling menguntungkan. Kesimpulannya kalau kita sudah ada komitmen, artinya dalam bentuk formal adalah proses dalam MOU, itu memang harus dijaga dua-duanya, harus saling menjaga. Jadi harus bisa saling menutupi di dalam kekurangannya. Itu kan sudah akad ya. Jadi itu penting untuk teman-teman di Bandung sama yang ada di masyarakat ini.
Nah, berikutnya adalah bagaimana bersama-sama membangun pola kerjasama itu tidak hanya sekedar balsam. Bagaimana peningkatan berikutnya, karena kan teman-teman di Bandung itu punya kans jaringan yang lebih luas, sehingga ini perlu ada dukungan-dukungan baik teknologi secara fisik maupun secara informasi ya, online dan sebagainya, teknologi informasi. Jadi itu penting untuk teman-teman di sini, sekaligus nanti bisa lebih bagus lagi mencari beberapa informasi. Dirjen P2DT Eko Sri Haryanto, BUMDes atau BUMKAM punya status hukum kuat dan status hukum BUMKAM sama halnya dengan badan hukum lainnya atau koperasi, PT, dan CV. Terkait dengan kelembagaan BUMDes yang ada di kampung, ya. Menurut Bapak? Jadi kelembagaan itu memang nanti harus dikelola. Memang di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu ingin membangun bagaimana peningkatan kapasitas. Karena nanti BUMKAM itu akan menjadi badan statusnya status hukum, badan hukum gitu ya. Jadi udah kuat lah. Gitu. Dia udah sama dengan PT, sama koperasi, sama dengan CV. Gitu. Sehingga nanti dibutuhkan memang sumber daya manusia itu menjadi tantangan pertama. Bagaimana bisa mengelola kegiatan, bisa mengelola administrasi, pertanggungjawaban dan sebagainya itu menjadi bagian yang memang harus dikejar untuk tahap pertama. Menyinggung keberadaan BUMKAM yang punya kekuatan hukum yang kuat, para pengurus BUMKAM harus memahami tugas dan mampu membangun kerjasama yang baik dengan semua pihak. Kalau pendamping sebenarnya kan kita itu ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa, ada pendamping kabupaten sebenarnya. Dan pendamping itu memang dia harus memahami dulu di dalam amanatnya di dalam PP 43 maupun 47 itu di situ pendamping itu tugasnya satu dia di bidang pemerintahan, yang kedua di BUMDes yang sekarang itu namanya BUMKAM lah gitu ya. Yang ketiga itu adalah kerjasama, jadi dia harus fasilitasi kerjasama supaya masyarakat itu punya hubungan yang lebih luas untuk bisnis. Nah yang keempat pembangunan, jadi ada 4 tugas itu sebenarnya diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan atau PP 43. Jadi itu Mas. Nanti bisa kerjasama dengan teman-teman pendamping yang sudah diberikan bekal dari beberapa pelatihan. Terima kasih Mas. Pelaksanaan penandatanganan akta kerjasama BUMKAM Tenggeh Kahwang, Kampung Brongkendi, Kabupaten Fakfak dan PT Kembang Krista Parma juga disaksikan Wakil Bupati Fakfak, pihak Green Economy Growth Papua Barat, dan juga menyaksikan proses pembuatan lemak pala Tomandin Fakfak, Papua Barat. Frans Tamela melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop membuka secara resmi pencanangan tanam padi sawah serentak pada Rabu lalu yang bertempat di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri. Wakil Bupati Teluk Bintuni. Pencanangan ini dihadiri Forkopimda Teluk Bintuni, sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Teluk Bintuni, serta para petani yang terhimpun dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah, terutama di masa pandemi COVID-19. Di mana kata Wakil Bupati berbagai peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Guna mencapai komitmen ini, Wakil Bupati menuturkan jika Pemda Teluk Bintuni terus berupaya dengan memberikan bantuan benih pupuk, pestisida, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga cukup banyak memberikan bantuan teknologi, alat, dan mesin pertanian. Pada dasarnya konsep kedaulatan pangan telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian terus berupaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni melalui sektor pertanian. Sejumlah upaya pun telah dilakukan,
di antaranya dengan memberikan bantuan benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga cukup banyak memberikan bantuan teknologi, alat mesin pertanian. Dengan demikian, produksi meningkat dan ketertarikan anak-anak muda ke sektor pertanian sebagai generasi petani yang meningkat. Kendati sudah banyak berkontribusi, Wakil Bupati mengaku jika pembangunan di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah persoalan seperti sulitnya mendapatkan benih yang unggul, bergesernya masyarakat petani ke sektor lain, terbatasnya akses petani terhadap permodalan serta lain sebagainya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI, Papua Barat melaporkan. 2, 3. Kita beralih ke informasi lain. Rapat kerja keempat Klasis GKI Teluk Bintuni tahun 2020 secara resmi bergulir. Pada Kamis kemarin bertempat di Jemaat Bethesda Waritama selaku tuan rumah. Yang ketiga, laporan panitia. Raker yang diikuti utusan dari seluruh jemaat seklasis GKI Teluk Bintuni ini dibuka oleh anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 6 Manokwari, Pendeta Robert Jeremia Nandotrai STH. Dalam sambutannya, Pendeta Nandotrai mengingatkan kepada seluruh peserta raker bahwa raker keempat Klasis Teluk Bintuni merupakan raker terakhir Badan Pekerja Klasis periode sekarang. Untuk itu, Pendeta Nandotrai menambahkan agar pokok pikiran seluruh peserta raker maka perlu mendasari dengan amanat dalam Tata Gereja bab 3 pasal 11. Yakni pertama, menjabarkan keputusan sidang klasis dalam rancangan kerja tahunan berdasarkan urutan kepentingan untuk dilaksanakan bersama. Kedua, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja klasis untuk tahun berikutnya. Ketiga, mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya. Dan keempat, merundingkan masalah-masalah yang timbul dalam klasis selama klasis belum bersidang. Serta kelima, menyusun rencana sidang klasis berikutnya. Atas nama Badan Pekerjaan, hendak mengingatkan pada kita semua bahwa momentum rapat kerja keempat ini merupakan momentum rapat kerja yang terakhir, yang hendak kita mengevaluasi keseluruhan hasil kerja kita selama periode ini. Karena itu tugas rapat kerja klasis pada saat ini adalah sesuai tata gereja bab 3 pasal 11 mengamanatkan kepada kita. Pertama, menjabarkan keputusan sidang klasis dalam rancangan kerja tahunan berdasarkan urutan kepentingan untuk dilaksanakan bersama. Yang kedua, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja klasis untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja klasis tahun sebelumnya. Dan yang keempat, merundingkan masalah-masalah yang timbul dalam klasis selama klasis tidak bersidang. Pada pembukaan raker keempat ini tidak hanya dihadiri para hamba Tuhan, melainkan dihadiri pula sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemda Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata VRI, Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pemda Teluk Bintuni menilai raker keempat Klasis GKI Teluk Bintuni tahun 2020 yang digelar di Jemaat Bethesda Waritama Kamis 25 Februari begitu penting. Yang ketiga, laporan Melalui raker keempat Klasis GKI Teluk Bintuni, gereja dapat mengevaluasi setiap program baik yang sudah hingga yang akan dilakukan dalam 1 tahun pelayanan. Demikian dikatakan PLT Sekda Teluk Bintuni, Frans Nicholas Awak, saat memberikan sambutan mewakili Bupati Teluk Bintuni pada kegiatan umat GKI tersebut. PLT Sekda mengungkapkan, masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, turut mempengaruhi seluruh pihak dalam menjalankan aktivitas. Oleh karenanya, PLT Sekda berharap seluruh peserta dapat merumuskan program kerja di tahun 2021 yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan iman seluruh warga GKI di Teluk Bintuni. Selaku mitra kerja gereja, kami akan bersinergi dalam berbagai program, karena kami semua diutus oleh Allah. Selain itu,
Sebagai pemerintah, kami juga berkomitmen untuk membantu setiap sarana-prasarana peribadatan serta setiap kegiatan gerejani sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, melalui kesempatan kali ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hamba-hamba Tuhan yang telah berjerih payah, berjerih rela menjalankan visi dan misi gereja untuk menyelamatkan umat Tuhan yang adalah masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni sendiri. Sebagai pemerintah, kita tidak bisa membalasnya, tapi kita semua yakin bahwa kerja keras dari Bapak Ibu para pelayan hamba Tuhan akan diberkati oleh Allah secara pribadi dan keluarga. Pada kesempatan ini, PLT Sekda menuturkan bahwa Pemda Teluk Bintuni adalah mitra GKI di tanah Papua, sehingga pihaknya berkomitmen akan bersinergi dalam setiap program GKI di tanah Papua yang dijabarkan Klasis Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pasparawi ke-13 setanah Papua untuk wilayah Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di 5 kabupaten kota sebagai tuan rumah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Hal tersebut dijelaskan Ketua Panitia Pelaksanaan Pasparawi ke-13 wilayah Papua Barat, Abia Ulu kepada TVRI. Pelaksanaan Pasparawi tahun 2021, yakni Pasparawi ke-13, ada 5 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah penyelenggara, yaitu Manokwari, Manokwari Raya, Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Sorong Raya, dilanjutkan dengan penutupan tanggal 28 di kota Sorong. Ya, pelaksanaan penyelenggaraan Pasparawi 13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat. Ada 5 kabupaten kota ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan. Yang pertama, pembukaan tanggal 17, kemudian tanggal 18 adalah tuan rumah yang pertama yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Raya. Yang kedua, Bintuni. Yang ketiga, Kaimana, dan hari ini kami ada di tuan rumah yang keempat Kabupaten Fakfak. Dan sementara dalam pelaksanaan lomba nanti sampai selesai dan besok hari Jumat kami akan ke Kabupaten Sorong Raya sebagai tuan rumah yang kelima, yaitu terpusat pada kota Sorong, dan sekaligus pelaksanaan lomba pada tanggal 27 Februari dan penutupan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 jam 3 sore. Terkait penyelenggaraan Pasparawi ke-13 tahun 2021, yang mana harus ditetapkan 5 kabupaten kota menjadi tuan rumah, Abia Ulu menjelaskan, akibat dari dampak merajalelanya pandemi COVID-19 seantero dunia dan dampaknya kepada pelaksanaan Pasparawi ke-13 harus menghindari kerumunan banyak orang di suatu tempat. Kemudian, pada saat penyelenggaraan, sudah kami dari panitia dengan protapnya, yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Harus cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Kemudian mengapa dilakukan 5 kabupaten kota menjadi tuan rumah? Karena sangat memperhatikan protokol kesehatan. Maka kami tunjuk dari LPPD Provinsi Papua Barat. Tuan rumah ada 5 kabupaten sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pasparawi 13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2021. Lomba-lomba non-paduan suara, Solo Remaja Putra mendapat nilai 80,83 merebut medali emas. Solo Remaja Putri mendapat nilai 77,15 atau merebut medali perak. Solo Anak 7 hingga 9 tahun mendapat nilai 81,18 atau merebut medali emas. Solo Anak 10 hingga 13 tahun mendapat nilai 73,55 atau medali perak.
Vokal Group mendapat nilai 77,82 atau merebut perak. Lomba paduan suara dimulai pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hasil yang diperoleh kategori paduan suara dewasa campuran mendapat nilai 84,40 atau merebut medali emas. Paduan suara remaja putri mendapat nilai 80,88 atau merebut medali emas. Paduan suara pria mendapat nilai 83,85 atau merebut medali emas. Dan paduan suara wanita mendapat nilai 86,60 atau merebut medali emas. Maka di ajang Pesparawi ke-13 tahun 2021 yang digelar di Gedung Sidang DPRD Fakfak, kontingen Pesparawi Kabupaten Fakfak memperoleh 6 emas dan 3 perak. Frans Tamaela melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.